Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 609 kecuali kamu membunuh Rocky. Suara teredam. Beberapa pengawal yang berdiri di depan Belinda tiba-tiba jatuh ke tanah. Rocky menginjak udara, seolah-olah berjalan menuruni tangga yang tidak terlihat, selangkah demi selangkah ke lantai 2. Belinda tertegun, tanpa sadar seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Hanya dalam sekejap Rocky bahkan membunuh semua kultivator yang dia undang dengan satu jurus. Tidak, dia bahkan tidak mengeluarkan satu jurus pun. Belinda mendongak dengan ganas, ketenangannya barusan berubah menjadi ketakutan, dia gemetar dan menatap Rocky dengan tidak percaya. Ini apakah dia manusia? Rocky tampak dingin, mengangkat tangan kanannya dan mengumpulkan bola energi sage di telapak tangannya. Pada saat ini, seorang pengawal yang membawa seseorang tiba-tiba bergegas dari samping. Nyonya Belinda, lihat siapa yang sudah aku tangkap. Master Rocky, tolong aku. Rocky sedikit mengernyit mendengar teriakan yang familiar ini dan berbalik untuk melihatnya. Dia melihat pria berkulit hitam dan kuat menarik kerah Aung Miko. Dia mencengkeramnya seperti seekor ayam, dengan darah di kepalanya. Dia meronta dengan menyedihkan dan ada bom waktu yang diikat di lehernya dengan angka yang berwarna merah yang berdetak berirama. Belinda yang masih ketakutan barusan, segera berteriak karena terkejut dengan sangat bersemangat. Cepat bawa si bodoh ini ke sini. Pria berkulit hitam itu menjejalkan Aung Miko ke tangan Belinda dan berkata dengan hormat, Nyonya Belinda, sampah ini ingin bergegas ke atas untuk balas dendam denganmu. Aku mengalahkannya dan mengikatkan bom waktu padanya. Kamu melakukannya dengan baik. Belinda meraih Aung Miko dan tertawa melengking. Rocky, bukankah kamu sangat hebat? Jika kamu berani menyerangku, maka aku akan menekan bom waktu dan mati bersama dengan idiot ini. Setelah selesai berbicara, dia segera mencengkeram kerah belakang Aung Miko, menggunakan dia sebagai perisai orang dewasa dan menahannya di depannya. Master Rocky, tolong aku. Wajah Aung Miko berubah drastis karena ketakutan, kakinya terus-menerus gemetar dan bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Dia mengambil pistol dan bergegas ke atas ingin menunjukkan kemampuannya di depan Rocky untuk menangani Belinda dan melakukan hal besar, sehingga Master Rocky bisa menerimanya sebagai murid. Dia tidak menyangka begitu dia naik langsung bertemu dengan pria hitam dan kuat ini, dia sudah dijatuhkan oleh pihak lawan sebelum dia sempat untuk bertarung, bahkan dipukuli. Rocky melirik Aung Miko dan berkata kepada Belinda, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa kabur dari tanganku hanya kamu memiliki Aung Miko di tanganmu? Haha, berhenti membual. Belinda meremas remote bom waktu dan berkata dengan nada mengejek, Rocky, sekuat apapun kamu juga manusia biasa. Meskipun kamu bisa membunuhku, selama aku melepaskan tanganku dan bom pada idiot ini akan meledak. Meskipun kamu masih bisa hidup, tapi Aung Miko si idiot ini akan mati bersamaku. Dia mati, maka keluarga Aung San juga tidak akan melepaskanmu. Setelah berbicara, dia memberi isyarat ke pria kuat di sebelahnya. Pria kuat itu melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan Aung Miko beberapa kali. Belinda berkata sambil mencibir, Aung Miko, jika kamu masih ingin hidup, maka kamu minta Master Rocky untuk melepaskanku.
Kalau tidak, jika aku mati, kamu juga akan hancur berkeping-keping. Aum Miko gemetar ketakutan, kandung kemihnya berkontraksi beberapa saat dan air panas yang berbau menetes. Dia menatap Rocky dan gemetar meminta ampun. Tiba-tiba, terdengar suara deretan langkah kaki. Seorang pria tua yang agung, dengan ratusan pengawal bersenjata bergegas naik. Melihat pria tua ini, pupil mata Belinda langsung menyusut dan jejak kebencian muncul di bagian bawah matanya. Tapi Aum Ming berteriak sangat bahagia. Ayah, ayah, selamatkan aku. Sampah. Bos Aum, Johnny memarahi dengan wajah tenang dan menatap Belinda dengan dingin. Katakan apa yang ingin kamu lakukan. Melakukan apa? Belinda berteriak seperti singa gila. Aum Johnny, adikku mati begitu saja. Aku mohon kepadamu untuk membunuh seluruh keluarga Rocky, tapi kamu mengabaikanku. Bahkan keluarga Aung San kalian masih memperlakukan Rocky sebagai tamu terhormat. Adikku tidak bisa mati sia-sia, harus membunuh Rocky. Kalau tidak, aku akan membuat anakmu hancur berkeping-keping. Kemarahan di mata Aum Johnny semakin dalam dan berteriak, adikmu mati karena kesalahannya sendiri. Aku biasanya memperlakukanmu tidak buruk, tapi kamu melakukan hal yang konyol. Hari ini aku katakan kepadamu, jika kamu berani melakukan sesuatu, maka aku akan memusnahkan seluruh keluarga balik kalian. Haha tua bangka. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bersedia bersamamu? Belinda berkata dengan ekspresi gila dan berkata dengan sinis, sejujurnya, kamu pernah diserang oleh bandit sebelumnya, itu diatur oleh keluarga Bale. Aku tidak menyangka bahwa kamu beruntung dan tidak mati. Tapi tidak apa-apa, hari ini kalian semua akan mati di sini. Selama kamu mati, keluarga Bale akan mengambil alih semua kekuasaan di tanganmu. Ketika saatnya tiba, maka keluarga Aung Sanmu yang akan hancur, bukan keluarga Baleku. Menurutku kamu sudah gila. Aung Johnny berteriak tajam dan merasa panik di dalam hatinya. Aung Chris hanya bisa berteriak, wanita kejam. Ayahku biasanya memperlakukanmu dan juga keluarga Balemu dengan baik. Mata Aung Johnny memerah dan tatapannya sangat rumit. Dia tidak menyangka bahwa orang yang begitu dekat dengannya ternyata selalu ingin membunuhnya. Belinda mencibir, keluarga Bale kami dulunya lebih kuat dari keluarga Aung San kalian. Kamu yang tiba-tiba punya ambisi besar dan meningkat pesat, jelas-jelas latar belakangmu begitu rendah tetapi berusaha keras untuk menekan keluarga Baleku. Atas dasar apa kamu melakukan itu? Karena aku sudah menyiapkan pertandingan hari ini, maka aku sudah berencana untuk mati bersama kalian. Aku katakan kepadamu, aku sudah menanam lebih dari 50 bom di seluruh Koloseum dan kebetulan bisa melenyapkan seluruh keluarga Aung San kalian. Pada saat ini, seorang pengawal bergegas datang dengan panik dan berteriak. Beberapa bom waktu ditemukan di bawah Koloseum, tolong pergi dari sini secepatnya. Belinda berteriak, kalian semua harus mati. Kecuali kamu membunuh Rocky, maka aku dapat meninggalkan beberapa keturunan untuk keluarga Aung San kalian dan tidak membunuh sampah tidak berguna ini. Aung Johnny mengepalkan kedua tangannya, pembuluh darah biru keluar dari dahi dan wajahnya berubah drastis. Terlihat jelas bahwa dia merasa kesulitan dalam hatinya. Belinda mencibir dan berkata, Aung Johnny, aku hanya ingin membalaskan dendam adikku. Demi orang luar, membiarkan seluruh keluarga Aung Sanmu mati di sini dan juga membiarkan putramu mati sia-sia.
Ini adalah bisnis yang rugi, kamu harus memikirkannya dengan baik. Bunuh Rocky, maka aku akan melepaskan Aung Miko dan bersumpah bahwa aku tidak akan menyerangnya di masa depan. Sampah seperti dia tanpa dukunganmu, maka keluarga Bale tidak perlu takut padanya. Keringat dingin mengalir dari kepala Aung Joni. Dia menatap Aung Miko dengan tatapan yang rumit. Aung Miko sedang berlutut di tanah dan terengah-engah karena ketakutan. Seorang pengawal di sebelahnya berbisik, "Bos Aung Joni, tidak peduli betapa hebatnya Master Rocky, dia juga orang luar. Tuan Muda Miko adalah darah dagingmu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Aung Joni mengangkat telapak tangan kanannya untuk mencegahnya melanjutkan perkataannya. Belinda mendengus dingin, "Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya?" Wajah Aung Joni berkerut dan berkata dengan serius, "Miko, demi keluarga Aung San kita, aku berharap kamu tidak menyalahkan keputusan ayah." Setelah berbicara, dia segera berbalik dan melangkah keluar. "Kita mundur." Belinda hampir tidak bisa mempercayai pendengarannya dan berteriak, "Kamu bahkan tidak mempedulikan nyawa anakmu." Aku bukan menantu sampah, bab 610. Aku tidak ingin mati. Aung Joni berkata dengan dingin tanpa melihat ke belakang. Lebih baik biarkan dia berkorban untuk keluarga Aung San, dengan begini masih bisa mempertahankan fluoresensinya sebagai keturunan Aung San daripada seluruh keluarga Aung San hancur dan hanya menyisakan Miko seorang saja, bahkan dia akan hidup di bawah kaki keluarga Balemu seperti anjing. Adapun keluarga Bale kalian, aku akan menghancurkan kalian semua untuk mengorbankannya untuk anakku. Aung Kris juga berbalik, menahan amarah dan berkata pelan, "Miko, kamu jangan menyalahkan keputusan ayah. Kakak pertama pasti akan membalaskan dendammu." Dia tahu jelas bahwa keluarga Aung San selalu punya konflik dengan keluarga Bale. Ayahnya menikahi Belinda hanya untuk meredakan hubungan kedua keluarga. Insiden hari ini hanyalah pemicu dan sekarang kedua keluarga benar-benar hancur dan tidak ada ruang untuk perubahan. Keluarga Bale berkolusi dengan para bandit dan kekuatan mereka tumbuh dengan cepat, tetapi kekuatan keluarga Aung San semakin melemah. Jika tidak ada Rocky, keluarga Aung San akan ditekan habis-habisan oleh keluarga Bale dan akhirnya seluruh keluarga akan musnah. Setelah Aung Kris selesai berbicara, dia dengan hormat mengangguk ke Rocky dan berkata, "Master Rocky, ayo cepat pergi dari sini." Rocky mengatakan dengan samar-samar dan berbalik tanpa melihat ke belakang. Belinda sangat marah dan dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Jelas bahwa Aung Joni sangat mencintai putra bungsunya, selalu memanjakannya sejak kecil, tetapi ternyata dia tidak mempedulikan nyawa putranya pada saat kritis seperti ini. Dia sangat marah sehingga dia mengumpat. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup hari ini dan melepaskan remote bom di tangannya. Wajah Aung Miko sangat suram, melihat ayah, kakak pertama dan Rocky pergi, menelan ludah dan tatapannya menjadi tegas. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Sialan, wanita jalang. Bahkan jika aku harus mati hari ini, tetapi ayahku pasti akan membalas dendam untukku." Bruk! Seorang pengawal hitam menendangnya dengan kuat, sampai terlempar. Belinda menggila dan mendengus dengan dingin, "Jangan khawatir, bagi bandit gunung tim pengawal paling elit dari keluarga Aung San kalian bukanlah apa-apa. Apa yang bisa kamu harapkan dari anggota keluarga Aung San kalian? Sialan!"
Wajah Aung Miko berlumuran darah dan dia mengumpat dengan kejam. Dia mendengar dengan jelas suara detak bom waktu di lehernya. Tik-tak, 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 tik-tak. Ini adalah tanda kematian. Aung Miko tergeletak lemah di tanah dan tidak bisa menahan tangis. Meskipun dia juga ingin mencoba yang terbaik untuk menjadi pahlawan dan menjadi kuat demi keluarga Aung San. Tapi tidak mungkin, dia hanyalah sampah tidak berguna, bagaimanapun dia juga takut mati. Sampah tetaplah sampah. Belinda meliriknya dengan hina, menarik napas dalam-dalam, menutup matanya dan mengulurkan tangannya dengan tinggi, seolah-olah sedang merangkul kemenangan. Aku tidak ingin mati. Aung Miko berlinang air mata dan menangis dengan keras. Tepat saat Belinda menutup matanya untuk menunggu ledakan. Ledakan itu tidak terdengar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tepat saat Belinda kaget dan merasa tidak yakin. Tiba-tiba, terdengar suara yang dingin. Berisik sekali, cepat berdiri. Untuk sesaat Belinda membuka matanya dengan nyeri seolah-olah ditampar oleh seseorang. Orang yang berdiri di depannya ternyata Rocky. Aung Miko yang tergeletak di tanah sambil menangis dengan keras juga tercengang, mulutnya setengah terbuka, hidungnya meler dan menatap Rocky dengan bodoh. Master Rocky, bukankah aku sudah mati? Ngomong-ngomong, kamu pasti sudah mati juga, kalau tidak bagaimana aku bisa melihat Master Rocky? Idiot! Belinda mengumpat dengan sangat marah. Dia melirik waktu di leher Aung Miko dan tiba-tiba sulit bernapas. Angka merah berhenti pada pukul 0:1. Belinda terkejut dan juga marah, dia mati-matian menekan remote-nya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menekannya, angka-angka itu tetap tidak bergerak, seolah-olah mengku. Semua bom yang sudah ditanam di seluruh stadium juga tetap berhenti pada pukul 0:1 dan tidak bergerak. Aung Miko juga tertegun dan Rocky berkata dengan datar, ayahmu membuat pilihan yang benar. Setelah selesai berbicara, dia berhenti lagi dan berkata, aku datang terlambat karena aku baru saja mencari binatang buas itu dulu. Kamu ke sampingku. Aung Miko masih belum tahu apa yang terjadi. Rocky menggelengkan kepalanya, dia baru saja masuk untuk mencari 3 binatang itu, beruang hitam, singa dan macan, lalu menggambar sebuah formasi di sekitar mereka, baru datang mencari Aung Miko. Dia menghampiri Aung Miko, melepaskan bom waktu di lehernya dan membuangnya. Ada lingkaran cahaya putih samar di sekeliling tubuhnya, yang membuatnya tampak seperti dewa. Aung Miko membuka lebar mulutnya, dia terkejut, mengangkat kepalanya dan menatap Rocky dan sangat mengaguminya. Dia bergumam apakah ini benar-benar dewa? Cahaya yang menyelimuti tubuh Rocky menjadi semakin besar, akhirnya membentuk lingkaran cahaya dan menutupi mereka berdua. Pria berotot hitam di samping Belinda berteriak dan bergegas menuju Rocky dengan pipa bajanya. Sebelum bergegas ke depan, ada suara teredam di udara. Tubuh pria berotot itu terpental, seperti ditabrak oleh kereta yang sedang melaju, seluruh tubuhnya terlempar menjauh dan menabrak tembok dengan keras. Bruk! Muncul lubang besar pada dinding bata yang tebal itu. Bruk-bruk! Pria berotot itu menabrak dinding bata, lalu menghantam dinding bata lagi sebelum jatuh tergeletak ke tanah. Dia mengalami patah tulang dan langsung mati. Belinda langsung menggigil ketakutan melihat adegan ini dan memandang Rocky dengan ngeri. Apakah kamu ingin membunuhku?
Rocky berdiri di dalam lingkaran dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini Aum Miko juga kembali sadar, berdiri dan berkata dengan marah, "Master Rocky, mengapa kamu tidak membunuh wanita kejam ini? Dia adalah kalajengking berbisa." Pada saat ini, Belinda seperti terbangun dari mimpi dan bergegas ke depan dan berteriak, "Aku seorang wanita. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyia-nyiakan ketenaranmu. Aku tidak akan membunuhmu." Rocky masih menggelengkan kepalanya. Wajah Belinda senang dan baru saja merasa bahagia. Lalu mendengar Rocky tersenyum datar dan berkata, "Aku akan memberikanmu 30 detik untuk merenungkan kesalahanmu." "Apa?" Belinda tercengang sejenak dan mendengar suara bom waktu sebelum dia bereaksi. Dia menoleh untuk melihatnya dan seluruh tubuhnya langsung gemetar. Dia melihat bom waktu di dinding, barusan masih berhenti pada pukul 0:01 dan sekarang sudah menjadi pukul 0:30. Angka-angka merah itu masih terus berdetak. Wajah Belinda menjadi pucat karena ketakutan dan matanya penuh ketakutan. Pada saat ini Aum Miko juga berteriak, "Master Rocky, kamu bahkan bisa mengontrol waktu bom. Luar biasa, tunggu, lalu apa yang harus kita lakukan?" Rocky malas mempedulikannya. Dia tidak beraksi barusan karena dia ingin melihat bagaimana Aum Joni akan memilih. Jika Aum Joni memilih putra bungsunya, maka dia tidak perlu tinggal dan terus bekerja sama dengan rekan yang tidak dapat dipercaya. Selain itu, Rocky juga ingin mencoba kekuatan terakhirnya pada tahap awal pembentukan inti. Jika perisai energi Sage di sekitar tubuhnya dapat menahan kekuatan ledakan seluruh Koloseum, itu juga berarti dia memiliki kekuatan tertentu. Dengan begini, dia bisa berjalan dari kegelapan ke sisi terang untuk menantang musuh yang membunuh orang tuanya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.